Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bisa bergabung dalam agenda rutin setiap malam, kajian malam ba'da tarawih. Berharap kita mendapatkan ilmu dan pemahaman yang benar tentang khususnya berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan. Baiklah, pada malam hari ini kita akan mengkaji salah satu keistimewaan dari Ramadan adalah Ramadan disebutkan sebagai Syahrul Maghfirah, yang artinya adalah bulan ampunan. Jadi Ramadan ini hadir. Vincent sudah hadir ya? Vincent, dibagikan ke teman lainnya live-nya. Sekali lagi bahwa Ramadan hadir sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Setelah 11 bulan lamanya kita beraktivitas, sudah pasti banyak perbuatan kita yang melanggar atau menyimpang daripada ketentuan Allah. Juga boleh jadi banyak amaliyah-amaliyah, perintah-perintah Allah yang kita abaikan, kita tinggalkan. Dan itu merupakan perbuatan dosa kepada Allah. Maka karena begitu banyak kesalahan kita yang kita lakukan, dimana dikatakan dalam hadisnya, kullu bani Adam khoto'un wa khairu khoto'i taubah. Setiap bani Adam, setiap manusia, anak hadir ya IPS 1. Setiap bani Adam atau manusia itu pasti bersalah. Banyak kesalahan, banyak dosa yang kita lakukan. Maka kata Rasulullah, sebaik-baiknya orang yang bersalah, berbuat dosa adalah taubat. Jadi Ramadan ini hadir ke tengah-tengah kita karena Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Bagaimana caranya? Ada dua hal yang sangat prinsip terkait bagaimana cara Allah mengampuni dosa-dosa kita, orang-orang yang beriman.
Pertama adalah kata Rasulullah dikatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ini kau hadir ya, Maya, Agis, Sinta. Yang artinya apa? Man shoma ramadhana, barang siapa orang yang berpuasa Ramadan imanan, karena iman kepada Allah, wahtisaban, karena ikhlas karena Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Beda, kita ngaji dulu ya di tarawih ini. Jadi kata Rasulullah, jadi kalau kita berpuasa satu hari, setiap hari, 1 bulan lamanya, dengan dasar iman kepada Allah dan ikhlas karena Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebelumnya. Makanya sebuah peluang bagi kita sekalian ya, kepada rekan sahabat, para siswa kelas 10, 11, 12 ya. Mari kita gunakan Ramadan sebaik-baiknya, di mana siangnya kita berpuasa. Ya, kita berpuasa yang terbaik, jangan sampai ada di antara kita hanya gara-gara rasa lapar muncul tengah hari, rasa haus muncul siang hari, kemudian membatalkannya. Itu satu perbuatan dosa kepada Allah, itu harus kita hindari. Kita laksanakan 1 bulan lamanya. Itu kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Terus yang kedua apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma. Tadi soma, sekarang qoma. Artinya apa? Barang siapa orang yang qoma, mendirikan sholat, ya, sholat di malam Ramadan. Man qoma ramadhana, barang siapa orang mendirikan sholat di malam Ramadan, imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh keikhlasan karena Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Jadi ini pun suatu upaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bagaimana caranya? Tadi ketika siang kita berpuasa, nah malam harinya Ramadan ini kita isi dengan qiyamul Ramadan, qiyamul lail, namanya salat tarawih. Tentang bilangannya, rakaatnya silahkan mau pilih yang mana. Mau yang 11 rakaat, mangga. Yang 23 rakaat, mangga silahkan. Keduanya ada dalil yang kuat. Jangan sampai beda pendapat tentang jumlah rakaat tarawih, kemudian memilih tidak sholat tarawih. Nah itu yang tidak kita inginkan. Jadi kepada rekan sahabat dan para siswa sekalian, jadi malam-malam Ramadan itu malam-malam yang sangat-sangat istimewa. Doa Allah kabulkan, ya, maka jangan disia-siakan. Ada kasus kita bukber, buka bersama. Nah, gara-gara bukber akhirnya maghribnya ketinggalan, salat isyanya terlambat, tarawihnya apalagi. Jangan sampai gara-gara kita bukber kemudian kita
kita mengabaikan hal-hal yang penting di dalam Ramadan ini. Maka dari itu, bagi sarana Allah, ya sarana Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka perbanyaklah ibadah Ramadan ini. Jadi malamnya hidupkan dengan qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Jangan sampai satu malam pun yang terlewat. Kemudian diperkuat dengan banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah. Malah kata Rasulullah, Ramadan itu adalah bulan istimewa. Kenapa? Karena diantaranya doa-doa orang berpuasa itu Allah kabulkan. Maka mumpung masih Ramadan, perbanyaklah doa kepada Allah. Pastilah Allah akan mengabulkan doa-doa kita itu. Dan kemudian terkait dengan Ramadan, Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Kita lihat Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. Adik hadir ya, IPA 4. Kita lihat Al-Quran surah Ali Imran 133. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah katakan kepada kita, wasari'u, dan bersegeralah kalian semua, ila maghfirah, kepada ampunan, mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannatin, dan surga, arduha, yang luasnya, as-samawat, seluas langit, wal ardh, dan seluas bumi, u'iddat, disediakan, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menegaskan, memberitakan kepada kita sekalian, orang-orang yang beriman, ketika kita berbuat salah, berbuat dosa kepada Allah, baik dosa besar maupun dosa kecil, maka kata Allah, bersegeralah, ya, bersegeralah memohon ampunan kepada Allah. Kenapa? Karena khawatir tidak ada kesempatan untuk bertaubat itu. Segeralah bertaubat sebelum ajal tiba. Kata Rasulullah, dikatakan, ajilu bis salat qoblal faut wa ajilu bit taubat qoblal maut. Segera sholat sebelum habis waktunya, dan segera bertobat sebelum datang waktu kematian. Jadi itu satu penegasan kepada kita sekalian, ketika kita banyak dosa, banyak salah kepada Allah, maka segeralah bertobat. Ini adalah bulan yang mulia, bulan istimewa, saatnya kita untuk bertobat kepada Allah. Apa tobat itu? Artinya kembali. Kembali kemana? Kembali ke jalan Allah. Setelah bagaimana? Setelah kita menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasulnya, maka segeralah kembali kepada jalan Allah. Bagaimana caranya tobat itu? Minimal ada 3 langkah. Yang pertama, menyesali apa yang telah kita lakukan. Menyesali perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Julia hadir ya. Jadi yang pertama adalah ketika kita bertobat, ada penyesalan dalam diri kita terhadap apa yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Kenapa saya melakukan seperti ini? Nyesal dalam jiwa kita. Yang kedua, setelah menyesal, ada ikrar, ada pernyataan dalam kita apa? Ikrar tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Jadi yang kedua, setelah menyesal dengan dosa kita, maka kita berikrar di hadapan Allah bahwa
kita tidak akan melakukan perbuatan dosa itu lagi. Stop, cukup sampai di situ saja. Jangan mengulangi lagi. Dan yang ketiga adalah beramal soleh. Mengganti amal keburukan dengan amal kebaikan. Sibukan hari-hari tersisa itu adalah untuk melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh yang Allah perintahkan kepada kita sekalian. Disibukkan Ramadan untuk berpuasa, sholat di awal waktu, malamnya sholat sunnah, tarawih, banyak berzikir, banyak berdoa, kemudian perbanyak tilawah Al-Quran, tilawah, tadarus, termasuk mengkaji mana Al-Quran. Setelah dibaca setiap waktu, kita pun sisihkan untuk memahaminya, mengkajinya. Setelah mengkajinya, kita pun boleh untuk mengamalkannya. Insya Allah kalau kita lakukan itu semua, maka itu dikatakan sebagai taubatan nasuha. Ya, Allah menyuruh kita untuk bertobat kepada Allah. Jadi itu Allah menyuruh kita dalam Al-Quran surah Ali Imran 133. Terus yang kedua apa? Wajannatin, segera untuk mempersiapkan diri masuk ke dalam surganya Allah. Jadi yang kedua, setelah Allah menyuruh kita untuk segera mohon ampun kepada Allah, segera bertobat kepada Allah, maka kata Allah, siapkanlah diri Anda untuk memasuki surganya Allah. Bagaimana caranya? Ada di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Aurel hadir, Ridho, IPS 2 hadir ya. Jadi kata Allah, beri kabar gembiralah kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Analahum, sesungguhnya bagi mereka adalah jannatin, surga-surga, tajri, yang mengalir di bawahnya adalah sungai-sungai. Jadi kalau kita merujuk ayat ini Al-Baqarah 25, maka persiapan ke surga adalah yang pertama menguatkan iman kepada Allah, meningkatkan iman kepada Allah. Yang kedua adalah banyak melakukan amal soleh. Itulah persiapan yang dua yang akan membuat kita memasuki surganya Allah. Tanpa yang dua tadi, tanpa iman dan tanpa amal soleh, maka suatu hal yang tidak mungkin akan kita raih surganya Allah. Kemudian kata Allah, surga itu bagi siapa? U'iddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Tadi orang bertakwa itu adalah orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah, taat melakukan amal soleh, beriman kepada Allah, dan yang kedua adalah dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dengan ketakwaan itulah maka surganya Allah akan kita raih insyaallah. Jadi sekali lagi bahwa Ramadan adalah waktu yang sangat tepat bagi kita sekalian untuk terus disibukkan dengan beramal soleh, disibukkan dengan banyak beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, sehingga selesai Ramadan berakhir, masuk Idul Fitri, kita akan back to fitrah,
kembali kepada kesucian. Dosa-dosa telah Allah ampuni. Dosa-dosa telah Allah ampuni. Dan seperti layaknya bayi lahir dari rahim ibunya. Insya Allah orang-orang yang kembali kepada fitrah, itulah merupakan tanda-tanda berhasilnya ibadah puasa kita. Maka dari itu sekali lagi bahwa marilah kita, ini Ramadan adalah waktu yang terbaik untuk bagaimana kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan siangnya berpuasa, kemudian malamnya kita qiyamul Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka yakinlah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Demikian kajian kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Sekalipun waktunya tidak terlalu lama, kita untuk beristirahat setelah kita taraweh dan persiapan besok pagi untuk kembali melaksanakan ibadah sahur, ibadah subuh dan sebagainya. Tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.